الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu nikmat, dari mana karena nikmat tersebut kita alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad yang karena beliaulah kita dapat merasakan Islam. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas bab tentang wakaf, dan wakaf hasan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang akan dibahas oleh Kiai Haji Ali Fadlur Rahman. Beliau mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa. ربنا انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا ووافقوا بما في قولا فرحك للكلا بما في الله إياكم قل الله وسلم على نبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على نبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Mulai diharapkan kepada seluruh peserta offline maupun online untuk menyiapkan alat tulis. Selanjutnya kepada Kiai Haji Ali Fadlur Rahman, saya tafadhol dengan surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an amina nadhira wassalatu wassalamu ala wa da'iyan ila Allah bi idnihi wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilman lana al-arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal wa hifdzal anbiya'i wal mursalin innaka anta arhamur rahimin. Amin.
Baik, kita sekarang masih di dalam pembahasan wakaf qabih, baik setengah atau seperempat bahasan dari wakaf qabih kemarin. Yang wakaf ini tentunya adalah wakaf yang boleh dilakukan ketika teori, tapi dengan catatan harus diulang kembali. Tetapi sebisa mungkin kalaupun kita darurat karena kehabisan napas, karena batuk, karena sebab manusiawi, maka sebisa mungkin jangan sampai wakaf di hal tersebut. Karena qabih ini walaupun secara tarif, secara definisi itu masih memiliki kesamaan dengan hasan, artinya pada sebagian kondisi ya, pada sebagian kondisi ya ada sebagian kondisi yang dapat memahami maknanya ketika berarti. Tetapi pada sebagian kondisi dan pada umumnya tarif para ulama ketika menafsirkan qabih, wakaf pada kata tersebut tidak dapat dipahami secara makna dan juga secara lafaz sehingga dapat menimbulkan eh, pemahaman yang tidak sesuai dengan ayat yang diinginkan. Kemarin kita sudah sampai di paragraf kedua. Jadi kemarin di paragraf contoh ya, misalnya sedikit saya ulang kembali. Kita mau kerja. Dua. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Lalu ada juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Jangan kita langsung wakaf di laqad kafara alladziina qalu titik langsung kita ibtidah innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Nah, kalau begitu kan terkesan apa kita meyakini bahwa Tuhan yang atau Allah itu ada yang kufur. Atau misalnya kemarin di Al-Baqarah 26 ya, beberapa saja ya, yang kemarin kan kita sudah banyak bahas. Di Al-Baqarah 26 ayat yang kita sudah banyak hafal, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jangan berhenti di innallaha la yastahi. Nah, begini berarti kita berikan itu Allah itu aku pada sifat malu. Tapi karena kalau mengatakan la yastahi berarti Allah maksudnya dapat berbuat hal-hal yang sifatnya kezaliman misalnya. Padahal Allah tidak berbuat zalim. Ya seperti itu. Dan juga bertentangan dengan hadis Nabi SAW bahwasanya Allah juga memiliki sifat-sifat yang mulia dan agung. Lalu juga misalnya ada ayat di surah Al-Mu'min 28, Inna Allah la yahdi. Jangan berhenti di la yahdi. Misalnya yahdi apa la yahdi la yahdi man kafirin. La yahdi berarti Allah maksudnya nggak beri petunjuk kepada siapapun. Ini bertentangan dengan sifat Allah yang kita ketahui bersama. Ya. Atau misalnya eh, ada juga innallaha la yuhib, Allah tidak mencintai. Ya, ini juga bertentangan di sifat hub Allah. Ya, Allah tidak mencintai siapa. Tidak mencintai siapa. Dan al-hub ini termasuk fi'il jangan jangan kita berhenti pada fiilnya. Kalau fiil itu butuh objek. Fiil muta'addi, fiil yang butuh pada objek. Ya. La yuhib siapa yang tidak dicintai. Ya seperti itu. Baik. Eh, sedikit saya tambahkan pembacaan kemarin. Kalau al-muallif Al-Madani orang ini paman yang kotor nafsu paman yang paman yang wajib yarji'a ila ma qablah. Kalau kita bisa memutus bacaan ya pada ayat-ayat tersebut karena memang sebab-sebab darurat, baik kita harus kembali ulang ya. Jadi memang dalam kondisi darurat sekali boleh kita berhenti, cuman sebaiknya kita usahakan tidak berhenti pada hal tersebut di luar kondisi darurat. Kita menyambung kalam sebagian dengan sebagian lainnya. Dan kalau seandainya dia tidak melakukan hal tersebut, maka akan berdosa, akan bersalah ya, karena dia membaca ayat yang nanti maknanya tidak sesuai dan memiliki kesalahan yang besar. Alladzi law ta'ammadahu muta'ammid, alladzi law ta'ammadahu muta'ammidan la kharaja bidzalika min dinil Islam. Kalau dia seandainya bersengaja membaca ayat-ayat tadi, apalagi yang berkaitan dengan akidah ya, berbicara tentang sifat Allah, membicarakan tentang ketuhanan Allah, maka dia kalau sengaja membaca seperti itu dengan keyakinan, misalnya mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah, langsung bilang seperti itu tanpa menyambung dengan
kalimat sebelumnya yang itu bersifat hikayatan anil kufar. Atau misalnya mengatakan tadi innallaha la yahdi, memberikan suatu makna dan meyakininya bahwasannya Allah itu nggak beri petunjuk, maka dia akan keluar dari agama Islam ya, karena dia ada keyakinan terhadap hal tersebut. Lifradihi minal Quran ma huwa muta'alliqun bima qablahu, karena dia dengan hal tersebut telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tunggal dengan hal tersebut yang sebenarnya masih memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi jangan memenggal-menggal ayat ya, atau kata yang masih memiliki hubungan dengan sebelumnya ataupun setelahnya. Au bima ba'da wa kaunu ifradi dzalika iftira'un 'ala Allah 'azza wa jalla wa jahlan bihi. Dan menyendirikan suatu kalimat, suatu kata, baik itu dalam kondisi baca dalam sholat, dalam tilawah, atau bahkan berdalil sekalipun. Kalau kita ceramah, kita menyampaikan hikmah, kita menyampaikan ilmu, maka yang ayat itu jangan dipotong-potong, yang kalau dipotong itu nanti akan memberikan mispersepsi ya, menyebabkan pemahaman yang salah. Oke, baik. Itu adalah kedustaan terhadap Allah dan kebodohan terhadap hal tersebut. Secara khusus kebodohan terhadap ilmu wakaf itu sendiri. Gitu ya. Oleh karenanya, setelah kita mungkin bagus dalam bacaan Quran, hati-hati juga dalam mewakafkan atau mengibtidakkan bacaan yang khawatir nanti akan akan menjadi masalah kalau kita tidak menyesuaikan kaidah bahasa dan makna. Baik, berikutnya kita akan baca sekarang wa min hadzal darbi. Ya, min hadzal. Ini saya bacakan dulu, nanti baru berikutnya yang lain ya. Boleh gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Allahumma ighfir lana walidat. Ini kurang jelas suaranya. Udah jelas belum? Udah ya. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Ad-Dani rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Wa min hadha ad-darbil waqf. Ini berikut contoh lanjutan ya. Contoh-contoh kasus di dalam wakaf qabih. Saya belum sempat bikin ininya poin-poin penting ya. Insyaallah mungkin setelah daurah ya saya lengkapi. Kemarin baru tadi sampai wakaf kaf aja tuh yang saya sempat buat untuk poin-poin penting di presentasi. Jadi kita baca dulu aja atau besok insyaallah beberapa kasus-kasus ayatnya bisa saya lengkapi. Wa min hadzal darbi al-waqfu 'ala al-kalamil munfasil lil khariji an hukmi ma wusila bihi ka qauli. Kecepatan nggak baca ya? Wa min hadzal darbi, yang mau harokatin yang udah paham nggak usah diharokatin nggak apa-apa. Wa min hadzal darbi, dan di antara contoh wakaf qabih yang lain ya selain tadi al waqfu 'alal kalamil munfasil, itu adalah wakaf di antara kalimat yang terpisah, al kharij 'anil hukmi, yang terpisah sekaligus dia memiliki hukum yang beda dari hukum yang ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya, mawusila bihi, yang disambung. Kalau disambung maka dia akan menjadi berbeda dan akan memberikan makna yang tidak sesuai. Contohnya seperti apa? Di surat An-Nisa ayat 11, ayat warisan, yusikumullahu fi auladikum. Nah, tapi bukan di situ bahasannya, yaitu di tempat tadi wa in kanat wahidatan falahan nisf. Nah, setiap mushaf saya rasa banyak yang memberikan tanda wakaf itu wakaf aula. Ya, jarang yang memberikan wakaf jim, jaiz, atau bahkan dengan wakaf lam ya. Kalau lam bukan wakaf, malah dia nggak boleh berhenti ya, jarang. Kebanyakan saya melihat itu pakai tanda wakafnya wakaf aula. Kenapa? In waqifa ala dzalik, ya, misalnya Imam Al-Ghazali memberikan contoh. Kita wakafnya bukan nius, tapi di wali abawaihi. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma tarok, begitu kan? Kan ayatnya kan kalau kita membaca wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin dan seterusnya. Tapi kita misalnya berhentinya di wali abawaihi, wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi, titik misalnya. Nah, in wuqifa ala dzalik, kalau seandainya kita memberhentikan di situ, maka li anna an-nisf kulluhu innama yajibu lil ibnah wa dunal abawain. Ini akan mempengaruhi permasalahan seputar hukum fikih waris. Kalau in kanat wahidatan falah nius, ini kan tentang kasus waris bagi anak perempuan ya dapat warisan setengah. Itu kan kaidah dasar dalam hukum fikih waris.
Kalau misalnya disandingkan langsung wali abawai dan kita wakaf di situ, maka kesannya apa? Kesannya nanti bagian warisan yang setengah itu, ya saya tidak ahli fikih waris ya, ini sekedar membahas makna saja. Kalau seandainya kita misalnya memberikan langsung di wali abawai, ya, tanpa dipisah dengan an-nisf, ya, maka itu kesannya apa? Menjadikan warisan itu pembagian warisan yang dengan setengah bagian itu bagi anak perempuan dan juga bagi untuk dua orang tua. Ya, padahal kan tidak demikian. Wal abawan musta'nafan yajibul lahuma ma'al waladi dzakaran au untha wahidan kana au jam'an. Ya, jadi ini kesannya nanti akan akan menyamaratakan pembagian waris antara orang tua yaitu bapak dan ibu ya. Abawan itu abawai itu dua orang tua. Artinya bapak dan ibu ya. Jadi kalau pisahnya kan abun dan umun. Tapi kalau kedua orang tua bahasa Arab itu abawan. Nah, ini dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk majrur wali abawaihi abawain gitu ya. Maka kalau kita berhenti dia wali abawai wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawai. Kesana berarti menjadikan bahwasannya warisan itu yang hukumnya setengah bagian itu bagi orang tua dan juga bagi anak perempuan. Padahal tidak demikian. Wa kadzalika qauluhu innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi turja'un. Surat Al-An'am ayat 36. Nah, ini antum juga boleh sambil ditandai di mushafnya masing-masing. Jadi ini sudah belajar pemetaan ya. Beberapa tanda-tanda wakaf yang diperingatkan Imam Ad-Dani yang dapat termasuk kategori qobih yang kita nggak boleh nih lakukan. Nah, kita jangan sampai bacanya menyambung dengan ata yasma'un dan wal mauta. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta misalnya. Dan kebanyakan mushaf saya lihat banyaknya di sini bahkan waqaf lazim ya. Di ayat yasma'un ya. Waqaf lazim dengan mim. Innama yastajibul ladzina yasma'un gitu. Nah, kalau kita wasol dengan mauta, kalau kita in waqafa ala al mauta li anal mauta la yasma'un. Kalau kita wakaf di kata al-mauta, maka orang maut itu tidak mendengar. Kan itu kan tentang innama yastajibul ladzina yasma'un. Maksudnya itu memberikan faidah makna tentang orang-orang yang menerima seruan dakwah. Yastajibul ladzina yasma'un. Seruan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang mendengar dengan pendengaran yang bersih, dengan pendengaran yang benar, dia mampu mendengar kebenaran itu sehingga dapat menerimanya dengan lapang dada ya, jadi memberikan istijabatul dakwah, yaitu konteksnya dalam keadaan orang-orang yang hidup, orang-orang beriman yang hidup gitu ya. Nah, sementara ayat bagian setelahnya itu wal mauta itu menerangkan tentang orang-orang yang wafat nanti di akhir-akhir. Wal mauta yab'atsuhumullah, setiap orang yang mati, orang yang wafat nanti kalian akan dibangkitkan. Maka nanti kalau digabung misalnya innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta, kesana berarti yang menerima istijabatul dakwah, dakwahnya Nabi, para nabi yang rasul itu adalah orang yang hidup dan orang yang mati. Padahal orang mati udah nggak ada lagi kewajiban dan bahkan kemhak atau apa namanya kemampuan untuk mendengar dakwah. Jadi kan maknanya akan rancu ya gitu. Maka berhentilah di innama yastajibul ladzina yasma'un titik. Lanjut wal mauta yab'atsuhumullah. Nah, karena sudah tam di situ. Berarti dia yasma'un sudah tam. La yasma'un wa la yastajibun in wa innama akhbarallahu ta'ala anhum annahum yub'atsun. Jadi kalau ayat setelah bagian kalimat setelahnya tuh di surat Al-An'am ayat 36 wal mauta itu adalah menerangkan tentang keadaan orang-orang yang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa hum yasta'nifuna bihalihim. Ya, itu dia dimulai dengan keadaan yang baru. Yastajibul ya innama yastajibul ladzina yasma'un istijabatud da'wah. Sementara al-maut yab'atsum adalah ya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Berikutnya surah An-Nur ayat 11. Likulli imri'im minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Nah, ini kan adalah runutan kisahnya hadithul ifk, yaitu adalah peristiwa apa kabar bohong yang ditimpakan kepada Sayyidah Aisyah. Ya, yang dikatakan auzubillah, beliau dikatakan melakukan hubungan yang tidak baik di luar pernikahan dengan salah seorang sahabat, ya. Dituduhkan dengan di surat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, itu surat An-Nur ya. Nah,
Ini adalah runutan dari kisah tuduhan kepada Sayyidah Aisyah, dan Al-Quran membebaskan tuduhan itu kepada Sayyidah Aisyah. Nah, kalau kita misalnya wakafnya begini, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum. Nah, ini memberikan dua hal konteks tujuan ayat yang yang diinginkan oleh Allah. Karena kalau kita berhenti di sampai walladzi tawalla kibrahu minhum, in wuqifa ala dzalik li anna man kana anhum awwalan mu'minun. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, artinya setiap orang ya yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan dosanya. Maksudnya menyebarkan tentang kabar bohong terkait kabar Aisyah yang dikatakan melakukan hubungan tidak baik di luar pernikahan, ya, yang dituduhkan kepada beliau. Dan ayat ini, bagian kalimat ini, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, atau bisa cek di surat An-Nur ayat 11 itu tujuannya untuk orang-orang beriman, dan orang-orang beriman pasti punya dosa, ya. Orang-orang beriman tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Orang yang terlibat dalam peristiwa peristiwa tuduhan kepada Sayyidah Aisyah akan mendapatkan dosa tersebut. Jadi ayat ini, bagian ini, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, itu adalah untuk orang-orang beriman tapi yang mungkin yang terbawa arus mengikuti kabar bohong tersebut, maka akan dapat dosa. Tetapi yang menjadi otaknya ini bukan orang beriman tapi orang munafik. Yaitu siapa? Nanti kata Imam Adani adalah wa mutawallal kibr, maksudnya orang yang menjadikan kesombongan dia karena kemunafikannya, dia menyebarkan sebagai otak dari penyebar fitnah atau hoax terkait terkait peristiwa Aisyah dengan Sofwan ibnu Mu'attal, ya, dalam sirah antara Aisyah dan Sofwan ibnu Mu'attal yang dikatakan katanya mereka melakukan hubungan yang tidak benar di luar pernikahan. Maka menjadi gembongnya itu adalah orang munafik, yaitu adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ya, walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim. Orang yang menjadi otak, yang menjadi sumber dari berita bohong tersebut karena sebab berpaling dari kebenaran dan dia sombong dengan kemunafikan, maka akan dapat azab yang pedih. Jadi harus dibedakan. Kalau orang beriman dapat dosa, dosa itu kan bisa ditobati. Tapi kalau orang munafik yang dia menjadi sebab penyampaian berita bohong, menjadi sebab hura-huranya di Madinah saat itu seorang Ummul Mukminin dituduh berbuat zina gitu kan, maka dia akan dapat azab. Maka khitab ayat ini berbeda, konteks ayat ini berbeda. Maka kita harus berhenti di kulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, titik. Ya, baru lanjut walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Nah, jadi kan kita bedakan mana yang buat untuk orang mukmin tapi dia punya dosa karena terlibat dalam menyebarkan hoax, mana yang menjadi ancaman bagi orang yang menjadi otak pelaku itu orang munafik gitu. Kalaupun kita mau wasol, maka jangan berhenti di kibrahu minhum, langsung ya mau wasol semua misalnya likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Jangan langsung walladzi tawalla kibrahu minhum, karena kalau disambung dengan walladzi tawalla kibrahu minhum titik, berarti kesannya orang yang munafik pun cuma dapat dosa aja, nggak dapat azab. Padahal balasan Allah bagi orang munafik bukan hanya dosa tapi azab, begitu ya. Maka harus dipertegas bahwa musta'nifun lima yalhiquhu khassatan fil akhirah min 'azimil 'adzabi wa kadzalika qauluh. Tadi sudah ya pembahasannya saya sampaikan. Jadi An-Nur ayat 11 bisa ditandai wakafnya yang tepat di al-itham saja. Itu sudah tam. Atau minimal kaf lah dia jatuh di al-itham itu. Berikutnya perkataan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 33, hikayat dari perkataan Nabi Musa. Akhafu ay yaqtulun titik wa akhi Harun wa afsahu minni lisana. Pangkal ayatnya itu gimana? In akhafu ay yaqtulun itu qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun, ya, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan, dan seterusnya. Al-Qasas ayat 33 sampai ayat 34. Nah, kalau kita berhenti di akhafu ayyaqtulun, ini udah rasul ayah. Ya, udah rasul ayah, maka sebenarnya sudah cukup ya. Jangan kita terusin. Sunnahnya kita berhenti walaupun misalnya itu hasan. Ya, kita udah saya sampaikan. Tapi kalau misalnya ada orang misalnya pengen terus wasol, ya silakan aja.
tetapi malah disambung dan wakafnya di akhi Harun. Wa akhafu an yaqtuluni wa akhi Harun. Nah, maka ini akan mengubah makna. Pertama, perkataan akhafu an yaqtulun ini li'anna Musa alaihi salam yang mengatakan saya khawatir akan dibunuh. Itu maksudnya perkataan Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa pada suatu kisahnya adalah beliau kan pernah secara tidak sengaja ya membunuh kaum Kipti, yaitu kaum dari Fir'aun ya, ketika ingin melerai antara dua kelompok yang berselisih antara Bani Israel dari kaum Nabi Musa dan juga dari Kipti, dari kaum Kipti itu dari kaumnya Fir'aun. Mereka berselisih di surat apa namanya, di surat Al-Qasas, fawajada fiha rajulan yaqtatilan gitu kan, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Nabi Musa membela kaumnya Bani Israel yang apa dipukuli atau berselisih, dipukul ternyata langsung meninggal. Itu saking kuatnya Nabi Musa ya dalam sirah. Cuma mukul biasa tapi langsung meninggal itu. Mukul doang langsung meninggal. Padahal Nabi Musa nggak ada bunuh. Nah, karena peristiwa itu Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, disuruh tanggung jawab. Padahal dia nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja untuk membunuh hal tersebut. Nah, ketika Nabi Musa ingin kembali ke Mesir, salah satu kekhawatiran beliau mengatakan, "Akhofu ayatul, saya khawatir saya akan dibunuh oleh Fir'aun karena tindakan tersebut." Ketika ingin menyampaikan risalah dakwah kepada Fir'aun gitu ya. Nah, terus beliau mengatakan wa akhi Harun wa afsahu minni lisana. Saya pengen punya pendamping namanya saudara saya Harun yang lebih fasih lisannya. Nah, kan jadi beda konteksnya. Yang satu menerangkan keadaan diri beliau, yang satu menerangkan tentang pendamping dakwah beliau. Kalau kita mengatakan akhafu ayyaqtuluna wa akhi Harun, ke sana berarti beliau khawatir yang akan dibunuh beliau dan Nabi Harun. Nah, ini kan menjadi hal yang berbeda. Padahal yang dikhawatirkan dibunuh itu hanya beliau sendiri. Gitu ya. Inna ma khafal qatlu ala nafsihi duna akhihi. Nah, beliau hanya khawatir beliau sendiri akan dibunuh. Sementara beliau menerangkan tentang Nabi Harun itu sebagai pendamping dakwah beliau untuk melancarkan risalah yang disampaikan kepada Fir'aun nanti. Wa aku musta'nafun bihalihi wa sifatihi kadzalika makana mithlu wa fi ma'na. Gitu ya. Al-Qasas ayat 33 sampai 4. Jadi kita berhenti di akhafu an yaqtulun. Udah sangat bagus karena sudah Rasul ayat. Kalau kita mau menggabung karena misalnya kita anggap itu wakaf Hasan, maka kita lanjut tanpa dipotong di kata Harun. Akhafu an yaqtuluni wa akhi Harun wa afsahu minni lisana. Gitu ya, seperti itu. Berikutnya, wa min hadzal naw'i min al-qabhi aydan al-waqf 'ala al-asma' allati tubayyinu nu'utaha huquqaha. Tubayyinu nu'utaha huquqaha. Nahu qawlihi fawailul lil musallin al-ma'un ayat 4 wa shibhu. Nah, salah satu juga wakaf yang paling buruk kata beliau, wakaf di sini bisa juga dimaknai totalitas ya, yang kita pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, pada nama-nama yang harus disandingkan penjelasnya, hakikat dari penjelasan itu. Itu adalah di halaman ayat 4, fawailul lil musallin. Kenapa kalau kita nggak wakaf di sini sangat buruk, apalagi wakafnya dalam artian memang memutus bacaan ya, qata' kalau menurut definisi kontemporer ya. Kenapa? Li'anal musallin ismun mamduhun mahmudun. Karena musallin itu orang-orang yang sholat. Itu nama yang terpuji, nama yang bagus. La yaliku bi wail. Nggak cocok disandung dengan kata celaka. Masa orang sholat dikatakan celaka? Maka harus ada hakikat yang menjelaskan kenapa Allah sampai bilang orang yang sholat itu dikatakan celaka. Wa inna ma kharaja min jumlatil mamduhin bina'tihil muttasil bihi wa huwa qawluhu alladzina hum an sholatihim sahun. Yang menerangkan lebih lanjut terkait hakikat tersebut adalah kalimat yang disandingkan, yang dimensifati dari orang-orang yang musallin itu. Gak semua orang yang musallin itu dikatakan wailun dalam surat Al-Ma'un. Tapi orang yang sahun, yang lalai. Apa yang lalai? Misalnya suka mengakhiri waktu sholatnya, ya nggak khusyuk dalam sholatnya. Itu kan begitu dalam tafsir. Jadi harus jelaskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka itu kemarin pilihannya juga dua ya. Kita boleh memisah ayat asalkan tidak diputus totalitas, atau kita wasal sekaligus walaupun dia terpisah dengan ayat. Wa aqbah min hada wa ashna'al wa aqbah min hada wa ashna'ul waqfi 'ala al-manfi alladhi ya'ti ba'dahu alladhi ya'ti ba'dahu harful ijabi nahwu qawlihi la ilaha illallah wa ma min ilahin illallah la ilaha illa ana. Nah, ini juga kita nggak boleh berhenti di kata yang apa namanya yang mengandung makna penegasian.
Ya, misalnya kita langsung sebut ilah ilah gitu ya. Wa ma min ilah la ilaha illa ana. Ya, itu kita juga udah pernah saya sampaikan sebelumnya. La waqafa waqifun ala ma qabla harfil ijab min ghairi 'adilin kana dhanban 'azima. Li'anna al-manfi fi dzalika kullu ma'ubida ghairillahi 'azza wa jalla. Nah, itu sudah pernah saya sampaikan kemarin ya. Jadi kalimat-kalimat syahadat, kalimat al-ijab itu adalah kalimat positif yang datang sebagai penegas dari pengecualian kalimat sebelumnya. Itu dalam pembahasan apa namanya dalam apa ada tam manfi, tam mujab ya dalam kaidah mustafa dalam kaidah al mustathna itu. Jadi atau kalimat dalam kaidah juga ismul la nafiyah ya, la nafiyah dalam ism. Jadi harus jelaskan la ilaha illa ana itu juga ya, di surah An-Nahl dan juga di Toha itu jangan baca dengan itu karena kesana nanti menunjukkan antum itu Tuhan gitu ya. Atau faqala ana rabbukumul a'la di surat An-Nazi'at. Baca dari faqala, jangan langsung ana rabbukumul a'la. Begitu ya. Seperti itu. Oke, berikutnya juga seperti di surat apa namanya Al-Isra 105 dan Al-Furqan 56. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Atau surat Az-Zariyat ayat 56, ayat yang sering dibaca juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, apa maksudnya? Jangan kita wakaf sebelum illa ya. Wa ma arsalnak, berarti itu menegaskan seakan-akan nabi itu nggak pernah diutus oleh Allah. Wa ma arsalnak, ma harus ada illanya. Ma, jadi minimal sekali kalau wakaf di wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Soalnya napasnya kuat kok ini ya, kita nggak sampai apa butuh nafas yang panjang untuk sampai kata mubasyiron aja begini. Atau misalnya ayat 56 jangan langsung berhenti di wa ma khalaqatul jinna wal ins, berarti kesannya Allah nggak ciptakan makhluk satu pun. Allah nggak menciptakan jin dan manusia, udah begitu aja, berarti kesannya Allah nggak menciptakan makhluk, berarti kan akan menyalahi sifat khaliq ya kan. Harus minimal sampai illa liya'budun di satu ayat, atau minimal sampai illa, kecuali kan ada penegasan kecuali kapan gitu ya. Oke, berikutnya juga misalnya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, surat Al-An'am ayat 59. Atau misalnya di surat An-Naml 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nah, ini juga jangan berhenti di sebelum illa. Misalnya di Al-An'am 69, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha, titik gitu di situ. Maka kesannya Allah nggak tahu segala sesuatu rahasia yang ada di muka bumi ini dari hal-hal yang gaib. Berarti ini menegasikan sifat alimnya Allah, maha mengetahuinya Allah. Atau kita juga berhenti di surat An-Naml 65 sebelum kata illa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib, titik. Berarti kesannya Allah nggak tahu segala sesuatu yang gaib di langit dan bumi. Harus disempurnakan sampai illa, paling minimal sampai illa. Syukur-syukur sampai yang mustafnanya jadi jelas, illallah atau illahu dan segala macam gitu ya. Oke, nah, coba berikutnya dilanjut wa minal waqfil qabih aidan, silakan coba mulai lanjut baca. Tafadhol. Ada orang yang sama nggak? Sabit, Sabit atau Delvi? Mana coba tuh tanya. Delvi mau coba. Tafadhol. Wa minal qabihi, wa minal waqfil qabih aidan. Ya, amin. ومن الوقت القبيح أيضا الذي ورد التوقيف بالمنع عنه الوقف على قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل ya. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له وأنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا وإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ومن تبع الإسلام ومن أصاب فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فشبه ذلك فيما هو خارج عن الحكم الأول من جهة معنى لأنه متى قضى عليه بما ما يبين حقيقته ويوضح ما يبين حقيقته ما يبين حقيقته ويوضح مراده لم يكن شيء أقبح منه لا الاستواء الحال حال وحال من كفر ومن اهتدى ومن ضل وفي ذلك بطلان الشريعة ذلك بطلان الشريعة والخروج من الملة فيلزم من قطع نفسه ذلك أن يرجع حتى يصل الكلام بعضهم ببعض أو يقضى على أحد القصتين أو على آخر القصة الثانية إن شاء ومن لم يفعل ذلك فقد آثم واعتدى وجهل واستغفر. Baik, ini contoh-contoh lain kalau kita wakaf di tempat-tempat yang nggak sempurna maknanya atau nanggung sehingga nanti malah menimbulkan makna yang tidak sesuai. Contoh misalnya seperti wakaf di surat Al-Maidah ayat 10 ya. Mewasal dari ayat 9 wa tadi wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sebenarnya kita berarti ayat 11 sudah cukup. Ya, sudah minimal kaf lah di situ ya, sudah kaf. Maka sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita sambung dengan setelahnya. Kalau mau sambung dengan setelahnya, setidaknya harus lengkap. Jangan sampai cuman walladzina kafaru kadzau bi ayatina. Kenapa? Nanti kesannya berarti orang yang mendapat ampunan dan pahala besar itu orang beriman sekaligus orang kafir, gitu ya. Karena kan wawunya di situ ada wa'ataf, gitu ya. Kan Allah menjanjikan bagi orang beriman beramal soleh dapat pahala dan ampunan yang besar. Terus kita lanjutkan ke ayat 10-nya walladzina kafaru kadzau bi ayatina. Begitu pula orang kafir dan berdustakan ayat kami. Jadi kesannya yang dapat pahala dan ampunan orang beriman ya, orang yang kafir dan mendustakan ayat Allah juga iya. Nah, ini kan jadi rancu maknanya. Harus dibedakan mana untuk yang orang mana yang kafar, mana yang balasan untuk beriman, mana orang yang kafir. Atau misalnya di surat Muhammad ayat 1 ke ayat 2, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Berarti di situ sudah cukup ya. Kalau kita mau wasol maka tuntaskan sampai ayat 2-nya tuntas. Jangan berhenti di walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berarti kesannya dibalik nih. Kalau tadi ayat pertama bilang orang kafir itu adalah orang yang berpaling dari jalan Allah, yang sesat secara amal. Terus kita sambung ke ayat kedua berhenti di wa 'amilus shalihat. Kesannya berarti orang beriman orang kafir sama-sama aja sesat, sama-sama aja menyimpang dari jalan Allah. Menjadi mana yang rancu. Ya. Nah, kalau mau disambung, habisin sampai duanya. Ya, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa wal haqqu min rabbihim kafaru anhum sayyi'atihim. Panjang kan? Mending berhenti aja satu, kepanjangan soalnya. Karena antum kalau mau lanjut juga sampai misalnya alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Masih maknanya juga rancu itu, kodih juga. Berarti kesannya apa? Tadi orang beriman kepada Muhammad, orang beriman beramal soleh, orang kafir semuanya semuanya sesat, semuanya sordu, ya, berpaling dari jalan Allah. Nah, ini kacau maknanya. Ya. Atau misalnya di surat Fatir ayat 7, alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid. Itu sebagian mushaf juga memberikan tanda waqaf aula ya. Berarti di situ satu ayat itu ya, alladzina kafaru 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Surah Fatir 7. Nah, berarti di alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid. Titik. Jangan dilanjut ke walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena itu menyamakan nanti balasan orang kafir dan orang beriman dalam hal apa? Azab. Masa orang beriman dapat azab gitu kan. Berikutnya misalnya di surat Ar-Ra'd ayat 18. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Titik. Nah, orang yang menerima ijabatul dakwah, yang menerima dakwah kebaikan kebenaran, maka akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah.
kebaikan surga, kebaikan pahala dan segala macam. Nah, masih satu ayat tapi konteksnya lain. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma hu laftadau bih. Konteks ayat setelah kalimat setelahnya bicara orang yang menerima dakwah maka dia akan menyesal nanti. Kalau menyesal bahkan dia akan menebus itu semampu dia di akhirat kelak gitu kan. Maka jangan disambung. Yang satu balasan untuk orang yang menerima dakwah dapat balasan kebaikan. Yang satu walladzina lam yastajibu lahu, orang yang menerima dakwah maka dia akan menyesal, berarti memang dia nanti akan dapat balasan yang tidak baik begitu kan. Maka dipisah mana yang menerima dakwah, mana yang tidak menerima dakwah. Berikutnya misalnya juga di surat Al-Mu'min, ini juga sempat disinggung di awal ya. Annahum ashabun nar alladzina yahmiluna al-arsya man haulah. Ini jangan disambung kalau bisa ya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dah wakaf situ aja, nggak usah diwasal. Kalaupun napas kita kuat sekalipun dipisah, jangan sampai disambung. Karena kalau disambung annahum ashabun naril ladzina yahmilu arsya man haula, berarti kita memberikan pemanaan malaikat itu yang memikul arsy, karena ada malaikat memikul arsy. Maka mereka itu langsung neraka juga. Ya kan bertentangan dengan akidah. Begitu pula di surah Al-Isra ayat 97. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil titik. Nah, juga sama. Ya, kita harus bedakan mana yang dapat hidayah, mana yang sesat. Masa orang yang sesat dapat petunjuk, dapat hidayah juga, ya kan? Atau misalnya fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw. Ali Imran 20, ya kan? Itu kan ayatnya apa? Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Berarti di situ cukup. Wa in tawallaw apa? Fa innama alaikal apa? Bukan, fa innama alaikal balagh ya. Kalau fa innahu fi syiqaq di surat Al-Baqarah ayat 1. Ya, sama aja tuh, sama kasus juga sama itu. Yang paman kalau yang fa'in aslamu bakal cukup sampai balasan yang aslamu atau aman. Nanti wa intawallau bagian lain walaupun satu ayat gitu ya. Minimal tuh wakafnya di misalnya fa'in aslamu faqad ihtadaw itu minimal kaf. Minimal kaf. Kalau kaf sudah cukup ya walaupun belum tam. Jadi nggak usah diwasal. Atau misalnya di surat Al-Anfal ayat 38. Iyal tahu yaghfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Akhir juz 9 ya. Ya itu juga sama. Ya kita mencampur adukan mana yang mendapatkan ampunan antara golongan orang yang berhenti dari keburukan dengan orang yang mengulang keburukan. Ya, jadi kan mana rancu. Atau misalnya surat Ibrahim ayat 37 ya. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, ini kan balasan bagi orang yang mengikuti Nabi, mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Masa orang yang bermaksiat kepada mereka dikatakan sebagai orang pengikut Nabi? Kan nggak mungkin. Atau juga misalnya ayat yang juga populer dipakai dalam ceramah-ceramah tentang konsep rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyad. Jangan sampai hati-hati ketika antum ceramah sekalipun baca lengkap ayatnya. Jangan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Wah, berarti apa? Kalau antum syukur atau enggak syukur sama-sama akan ditambah oleh Allah rezekinya. Kacau mananya. Kalau tetap mau ceramah sekalipun bacanya harus lengkap. Minimal dipisah. La in syakartum la azidannakum titik. Wa in kafartum inna adzabi gitu. Lasyadid gitu. Jangan inna adzabi dong ya. Yang berarti jangan inna adzabi, azab saya. Emang ente punya bisa ngasih azab ke orang. Adzabilah syadid itu saya azab Allah. Syadid itu berarti sifat Allah gitu kan. Di Ibrahim ayat 7. Wa syibuhu dzalika, dan yang semisalnya ya ini udah banyak contoh yang diberikan Imam Ad-Dani ya sehingga kita bisa memetakan itu kalau kita baca Quran. Hati-hati juga ketika baca hadar ya. Kalau kita hadar penting juga kita mau ngejar target khataman juga sebisa mungkin perhatikan tuh wakaf-wakaf tadi, tempat-tempat tadi itu minimal tempat-tempat tadi. Jangan sampai kita karena nafasnya kuat terus ngejar cepat akhirnya wakafnya juga bermasalah. Gitu. Kaidahnya sih gampang, kalau memang udah usul ai wakaf aja nggak apa-apa. Ya, udah usul ai akhir ayat wakaf saja. Kalaupun mau disambung, lihat kalau mau disambung kira-kira kalau berhenti di tengah itu akan menimbulkan makna yang rancu nggak? Kalau menimbulkan makna yang rancu, jangan dilanjutin. Maksudnya jangan berhenti di tengah, lanjutin sampai habis. Gitu ya agar kita nggak
enggak memberikan pemaknaan ayat yang kita baca menjadi hal yang aneh begitu ya. Seperti itu. Maka lebih baik kita kata Imam Ad-Dani tadi apa? Kalau misalnya fayulzam man qata'a nafasahu 'inda dzalika an yurji'a atau an yarji'a hatta yasil kalam ba'dahu bi ba'din aw yaqta'a ala akhiril qissatain. Kalau memang kita memang nafasnya nggak kuat, tiba-tiba tadi emang karena doruri ya maka harus ulang lagi dan disempurnakan maknanya dengan benar begitu ya. Sehingga kalam yang tadi ada perbedaan akan apa perbedaannya yang saling menyambung sehingga makin sempurna maknanya, atau dia belum akhir kisah yang kalau nggak disempurnakan kisahnya akan jadi rancu maknanya, maka dilanjut sampai sampai tuntas sehingga kalau melakukan hal itu akan sempurna. Kalau nggak lakukan hal itu, misalnya tadi akan menimbulkan kerancuan dan segala macam, maka kalau kita lakukan itu tanpa ilmu dan juga karena kelalaian kita dapat berdosa. Jadi dosa dalam baca Quran itu bukan hanya karena kita lahan jali ya. Lahan jali, lahan khafi itu kita sudah bahas dan kita sudah khatam masalah itu. Huruf salah segala macam. Nah sekarang kita tingkatkan gimana kita nggak jatuh lagi ke dalam menjadi kategori yang afimun, yaitu karena apa nggak memperhatikan aspek wakaf dan itu tidak. Begitu. Kalau kita mungkin sekarang tidak lagi jatuh pada lahan jali dan lahan khafi, gimana sekarang kita nggak jatuh kepada kesalahan dalam wakaf? Yang kesalahan itu nanti akan berakibat lebih besar kepada makna juga, kepada tafsir juga. Ya, kalau kesalahan dalam huruf mungkin hanya lugoh, salah lugoh. Misalnya al-alamin jadi al-alamin ya, ain jadi hamzah. Itu mungkin dari sisi lugoh aja. Ya, tapi kalau kesalahan wakaf itu udah berpengaruh merebet kemana-mana tuh, bisa ke hukum bisa, ke akidah bisa, ya kepada sejarah juga bisa, begitu ya, seperti itu. Qala haddatsana Muhammad ibn Ali, qala haddatsana Muhammad ibn al-Qasim, qala kana Hamzah wa ghairuhu yastaqbihuna al-waqf ala hadha, yani ala ma taqaddama dzikruhu min al-qabih, li anna al-qari'a yaqdiru ala tafaqqudihi wa tajannubihi, ala tafaqqudihi wa tajannubihi. Yang diseriwayatkan dari Imam Hamzah, maksudnya Imam Hamzah Al-Qari ya, Imam Qari yang ke-6. Dia mengatakan tidak menyukai atau bahkan mengingkari wakaf pada tempat-tempat tadi tuh. Ini juga riwayat juga disampaikan oleh Imam Hamzah. Imam Hamzah ini juga terkenal imam qiraah yang sangat konsekuen dengan ilmu wakaf. Ya, salah satu imam qiraah yang sangat konsekuen dengan ilmu wakaf dan menjadi rujukan juga dalam ilmu wakaf Imam Hamzah Az-Zayyat ya. Salah satu imam qiraah yang ke-6 sebelum Imam Al-Kisai dalam urutan Syatibiyah. Oke. Karena sudah selesai qari itu dapat mampu untuk menjawab tersebut. Wakaf-wakaf tadi ya sebenarnya dapat mudah kita hindari gitu karena secara kadar panjangnya masih normal ya, tidak terlalu panjang, secara bahasan juga dapat disempurnakan dengan masing-masing ayat, jadi nggak perlu lagi disambung-sambung dengan ayat setelahnya. Justru kalau disambung dengan wakaf di tengah-tengah malah akan menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai. Qala Abu Amr berkata, "Fahadhi aqsamul waqf faqad fassartuha wa lakhastuha bi usuliha wa furu'iha fa'lamhu wa billahi taufiq." Nah, inilah beberapa pembagian-pembagian wakaf yang telah saya jelaskan dan saya ringkas dari sisi kaidah pokok, adapun cabang-cabangnya, maksudnya cabang-cabang itu contoh-contoh ya dari Al-Quran yang tadi kita singgung. Baik, berarti pas selesai nih. Jadi sampai waqabih, kesimpulannya pembagian wakaf untuk Imam Ad-Dani kembali kepada yang saya sampaikan di awal. Tam, mukhtar, itu adalah yang kita harus pilih lebih utama. Sebisa mungkin, selama kita bisa wakaf tam, baik itu dalam hitungan ayat, per temanya dalam satu surat, atau kita khatamin satu surat sekaligus ya, atau dalam satu kalimat ya, yang memang satu kalimat tentu itu bisa kita khatamkan, kita sempurnakan ya, berhenti di kata tersebut atau di kalimat tersebut, maka lakukanlah karena itulah wakaf yang terpilih dan itulah wakaf yang diajarkan malaikat Jibril kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita misalnya ada terkendala tertentu karena misalnya terlalu panjang temanya, melihat kondisi waktu dalam sholat, dalam berjamaah, dalam hal-hal lainnya, maka kita pilihlah kaf yang setidaknya tidak ada hubungan lafaz di situ, walaupun masih ada hubungan makna. Kalau nggak bisa juga kaf, maka minimal hasan. Catatannya hasan karena dia masih ada hubungan makna dan lafaz dengan kalimat setelahnya atau ayat setelahnya, ya maka
ulang dulu. Dikecualikan kalau dia sudah ru'usul ay, sudah akhir ayat, maka tidak mengapa, tidak perlu diulang. Nah, yang kita harus hindari bersama adalah qabih. Nah, qabih ini harus punya pengetahuan bahasa Arab yang dasar sehingga kita bisa tahu makna secara dasarnya, gitu ya. Dan tentunya dengan pembekalan tafsir. Baik, nah sekarang kita masuk ke pemetaan masing-masing surat. Ya, paling bisa sampai Al-Fatihah dan Al-Baqarah ya. Hari ini mungkin Al-Baqarah nggak tuntas, tapi Al-Fatihah pas bisa tuntas insya Allah. Baik, coba dilanjut baca. Delphi atau yang lain. Ya, kalau mau Delphi lagi silakan. الوقف على هذا التعامل بالكامل وعلى هذا التسليم. Nah, di sini juga ada yang disampaikan Imam Ad-Dani. Jadi di atas tam itu ada atam paling sempurna. Ya, jadi kalau di Al-Fatihah kita baca ta'awud. Ta'awud itu sepakat bukan bagian Quran, kecuali dalam sigot fi'il amr di surah An-Nahl 96 ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, itu Quran dalam bentuk fi'il amr, perintah. Tapi kalimat a'udzubillah dalam bentuk fi'il mudhari' itu bukan bagian Quran. Tetapi walaupun bukan bagian dari Al-Quran, tetap harus ditahsin. Karena setiap kita baca Quran dianjurkan baca ta'awud. Nah, kata Imam Ad-Dani, kalau kita wakaf di ta'awud itu tam. Ya. Tetapi kalau mau lebih sempurna, sampai bismillah. Jadi maksudnya, kalau memungkinkan, kita wasal sekaligus ta'awud dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menegaskan bahwasannya antara isti'adzah dengan basmalah, dan ini berlaku untuk semua surat. Berlaku untuk semua surat. Walaupun basmalah nanti menurut pendapat ahli Kufah, ahli Mekah, dan juga ahli Kufah dan ahli Mekah ya mengatakan basmalah itu ayat pertama surat Al-Fatihah. Tapi lebih sempurna berhenti di basmalah begitu. Maka kalau memungkinkan di wasal gitu ya. Kalau mengikut pendapat Imam Ad-Dani. Dilanjut wa ala qaulihi. Cukup. Berarti di Malik Yaumiddin itu tam. Kenapa? Karena telah sempurna pembahasan lafaz dan makna. Jadi kalau kita membicara wakaf tam di Al-Fatihah, sebenarnya bukan di akhir ayat 2, ayat 3, tapi ayat 4. Jadi maksudnya, kalau memungkinkan kita wasal semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mengejar tentang kaidah tamnya. Tapi kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul, wakaf setiap ayat. Nah, itu dua hal ya. Kalau jadi bisa dua perspektif kita lihat. Kalau perspektif dalam pandangan ahli qiraah yang konsep dalam ilmu wakaf, dari tinjauan wakaf tam, yang tam itu bukan akhir ayatnya. Misal alhamdulillah bil alamin itu sebenarnya masih kaf lah, atau bisa dikatakan juga hasan, karena masih ada keterkaitan lafaz dan makna dengan ayat setelahnya. Tapi kalau dari usul ay, ya udah nggak apa-apa. Dan Nabi pun juga memutus setiap bacaan dalam Al-Fatihah. Ya, tapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, maka kita putus setiap ayat. Dan dalam hal ini lebih utamakan sunnah Nabi atau pendapat ahli qiraah. Sunnah Nabi lebih tinggi, gitu ya. Tapi kalaupun atau mengamalkan pendapat ahli qiraah tidak mengapa juga. Jadi bisa dikombinasikan itu, gitu ya. Kalau misalnya dalam kondisi kita sedang sholat rawatib yang waktunya masih normal ya, panjangnya misalnya 10-15 menit, maka sebisa mungkin kita baca aja diputus-putus Al-Fatihahnya 1-4 misalnya ya. Tapi kalau dalam kondisi sholat tarawih yang mulai panjang ya bolehlah kita pakai pendapat ahli qiraah yang muwasol itu ya, karena mengajar tam jadi dapat keutamaan tam. Tapi kalau ikut sunnah Nabi dapat keutamaan sunnah Nabi yang mewakaf setiap ayat. Jadi Malik Yaumiddin. Jadi wakaf tam di Al-Fatihah sampai ayat 4 itu adalah sampai Malik Yaumiddin. Kenapa? Karena Alhamdulillahirabbil alamin sampai Malik Yaumiddin ini membicarakan tentang konsep tauhid. Tauhid ketuhanan Allah. Ya Allah berhak disembah, Allah yang baru terpuji, Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah itu raja. Membicarakan konsep tauhid yang mengakui tauhid ketuhanan kepada Allah. Tauhid yang menerangkan tentang sifat-sifat ketuhanan Allah. Maka sudah pas itu sampai ayat 4. Nah, baru wa iyyaka nasta'in, maksudnya berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 5 itu sudah tam di situ. Kenapa?
Karena di situ ada qiba'ut tsana 'ala Allah azza wa jal. Karena sampai ayat 5 ini sudah tuntas ats-tsana, pujian kepada Allah, sekaligus ayat 5 ini menerangkan tentang konsep peribadatan kepada Allah. Selesai. Begitu ya. Jadi ayat 2 sampai 3 tentang pujian kepada Allah, ayat ke-5 menegaskan pujian kepada Allah yang harus disandingkan dengan ibadah kepadanya. Berikutnya, wa'ala. وعلى عليه السبيل وليس الثاني ولا الثالث سواء قرأ غير المغضوب عليهم بالقصد على النحو الذين في قوله صراط الذين أو على البدل منه أو قرأ ذلك بالنصب على الحال بتقدير لا مغضوبا عليهم أو على استثناء التقدير إلا المغضوب عليهم فهو متعلق بما قبله في الوجهين جميعا فلا يقطع عنه Fala yuqta'u. Yuqta'u. فلا يقطع عنه إلا على غير المختار والوقف على ولم Cukup segitu dulu. Nah, sekarang yang di ayat ke-7 ya, yang suka menjadi khilaf ya. Sumbernya dari Ad-Dani juga, dari Al-Muqtafa ya. Yaitu Imam Ad-Dani mengatakan kalau kita berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu maka wakafnya Hasan. Kenapa Hasan? Karena setelahnya pertama dari hitungan perspektif qiraah ahli Kufah dan ahli Mekah. Kufah itu berarti Asim yang ada muhafaz di situ, Hamzah, Al-Kisai. Mekah berarti Ibnu Katsir, kumpul dengan Al-Bazi dan kumpul. Jadi ada kurang lebih 4 imam ya yang berpendapat bahwasannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah satu ayat ke-7 karena basmalah sebagai ayat pertama. Kalau kita menganggap itu sebagai satu kesatuan ayat, maka wakaf di alaihim yang pertama itu adalah Hasan. Kenapa? Karena setelahnya ada kata ghairi. Yang pertama ghairi ini dihukumi sebagai badal. Ya kan khafat atau jar ya. Harokat ghairi itu sebagai khafat atau jar. Dia badal dari mana? Badal dari mudhaf ilaih alladzina. Siratal ladzi, syirat itu sebagai mudhaf, alladzina itu mudhaf ilaih majrur. Ghairi itu adalah menerangkan jalan siapa yang bukan mendapatkan predikat jalan lurus. Ya, maksudnya berarti jalan. Jadi mafhum mukhalafah dari jalan dapat jalan lurus atau mafhum mukhalafah pemahaman yang terbalik dari jalan yang engkau bernikmat. Berarti kan lawannya, jalan yang sesat, jalan yang kau murkai. Nah, ghairi ini sebagai badal dari kata alladzina mudhaf ilaih yang disandarkan kepada sirat. Nah, dari sisi lafaz dia badal dan badal itu harus disandingkan dengan mubdal minhunya. Dari sisi makna juga belum komplit. Ya, karena misalnya kita bicara ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada Engkau jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Kau beri nikmat. Ya, jalan yang Kau beri nikmat titik. Jalan yang Kau beri nikmat itu kayak gimana? Apakah ada kriteria selain jalan yang Kau beri nikmat? Harus jelasin, ada tambahan yang harus dijelaskan dalam konteks ayat itu. Maka dijelaskan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dari sisi lafaz ada badal, dari sisi makna juga ada penjelasan atau penegasan dari jalan yang dapat nikmat itu, yang dapat dan yang masuk dalam kategori shiratal mustaqim. Maka kalau kita wakaf di alaihim pertama, maka kata Imam Adani itu Hasan. Maka kalau Hasan, kita berhenti di shiratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh wakaf di situ. Cuman jangan langsung wasol dengan ayat setelahnya ghairi. Begitu ya. Nah, kata Imam Adani juga termasuk juga kalau kita menjadikan bacaan menggoiri dengan menggoiro dengan badal, tapi ini bacaan yang syadzah ya. Qiraah syadzah, artinya qiraah syadzah ini qiraah yang tidak boleh dipakai dalam sholat ataupun tilawah. Ini sebagai tafsir ya saja. Jadi ada qiraah syadzah baca shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada. Cuma itu bacaan syadzah gitu ya. Oleh karenanya dalam hal ini juga disinggung sekarang oleh ulama qori kontemporer ada seperti Syekh Aiman Suaid atau Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi. Jadi yang menyikapi wakaf Hasan ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang idealis memang mengatakan kalau Hasan ya kita nggak boleh langsung mulai, harus ulang dulu. Dalam kasus Al-Fatihah maka kita kalau bisa wakafnya di alaihim kedua saja. Sirat atau kalau nggak kuat ya sampai waladhdallin karena ada ad-dhalin. Di sini ada mat lazim kilmi mutsaqqal, panjangnya 6 harokat yang kadang bisa menghabiskan napas kita di tengah jalan.
Maka solusinya adalah berhenti di alaihim pertama. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu. Ulangi dari ghairil maghdubi alaihim. Ibtidanya dari situ. Atau apa namanya? Dia berhenti di alaihim pertama, tapi ulang lagi dari shiratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau ulang-ulang terus nanti nggak habis-habis ayatnya. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nggak ulang gitu ya. Saya begitu doang, nggak habis-habis. Ya, mending naikin dikit sampai ghairil maghdubi alaihim, ulang lagi dari shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, beda kalau misalnya pakai perspektif qiraat lain, karena kan ada khilaf qiraat di sini. Yang tidak menjadikan bismillah sebagai pertama. Ya, alhamdulillah ayat pertama, shiratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Maka kalau perspektif qiraat yang ini seperti qiraat Halim Madinah, seperti qiraat Nafi' dan qiraat Syam, Ibnu Amir, mereka tidak menjadikan itu sebagai ayat. Bismillah tidak menjadikan bismillah sebagai pertama dan memisah siratal ladzina an'amta alaihim dan ghairi. Maka dalam hal itu boleh-boleh aja kita wakaf tanpa diulang. Jadi baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kenapa? Karena sudah beda ayat. Ila ru'usal ay jawiz. Ya, kalau ru'usal ay maka boleh-boleh aja seperti itu. Nah, makanya juga ada ulama yang mengatakan kalaupun misalnya kita pakai riwayat Hafiz tapi muwaqaf di alaihim pertama, ya sebagai rukhsah kita melihat tinjauan dari qiraah lain karena ada khilaf dalam hal tersebut. Ya, jadi boleh tiga ya, boleh. Yang idealis bisa mungkin kita pakai pendapat Imam Adani juga yang mengatakan Hasan. Ya kalau Hasan jangan berarti di alaihim pertama. Kalau berarti di situ kita ulang lagi dari awal atau kita baca sampai alaihim kedua, ulang lagi dari goiri atau kita baca sekaligus satu nafas atau berarti di alaihim pertama untuk ngambil rukhsah ringanan karena ada qiraah yang memisah antara dua kalimat tersebut. Begitu. Ya, seperti itu. Oke. Wal waqfu ala waladhdallin tamna. Tamnya baru di waladhdallin. Jadi sebisa mungkin saya rasa antum yang masih muda masih kuat lah baca Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya rasa masih mudah ya untuk dibaca bagi yang masih jiwa muda gitu, masih apa sekuat masih gitu. Kalau udah tua baru mungkin bisa ambil rukhsah gitu ya. Ambil yang alaihim pertama atau diulang alaihimnya. Begitu. Baik, lanjut Delvi. وقف على Wakifa. Wain wakifa. Wain wakifa. وإن وقف على رأس كل آية من هذه السورة على مراد الرحم والترحيم فحسن وقد وردت السنة كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا سليمان بن يحيى الغزني قال حدثنا محمد بن أحمد سعدان قال حدثني يحيى بن سعيد حدثنا علي بن جبير عن عبد الله بن ابي منكه Mulaikah. عن ابن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا قرأ قطع قراءة الآية الثانية يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين قال أبو عمرو فقد ذكرت ما يذكر الوقت عليه من المبدوء La yukrahul waqfu alaih. وقد ذكرت ما يكره الوقف عليه من البدل Minhu duna badal. دون البدل ومن المعكوف نعم ومن المعكوف عليه دون العقب ومن المؤكد دون التأكيد وشبه ذلك في كتاب الوقت والابتلاء ممثلا مشروحا فأغنى عن إعادته هذه. Billahi taufik ya. Ini kesimpulan tadi sekaligus mengulang tentang dalil kita kalaupun memilih pendapat misalnya di surah Al-Fatihah itu ada waqaf hasan di masing-masing ujung ayatnya yang ru'usul ayat seperti ayat 2 sampai ayat 4. Kita mau milih waqaf ayatnya itu juga berdasarkan dari tindakan Nabi SAW. Jadi tidak mengapa juga ya. Jadi beliau menerangkan tapi dari sisi kaidah waqaf diterangkan mana yang tam. Kalau dibilang yang tam maka misalnya tadi ayat 2 sampai ayat 4 maka yang tam itu di ayat 4-nya. Adapun misalnya kita berarti di alhamdulillahi rabbil alamin maka ini seminarnya jatuhnya kaf ya, atau di ar-rahmanir rahim tanpa dilanjut dengan malik yaumiddin maka dia jatuhnya kaf ya, seperti itu. Baik.
Oke, dikit lagi mungkin Al-Baqarah ya, tapi nggak semuanya, belum semuanya. Silakan lanjut surat Al-Baqarah. سورة البقرة الوقف على ألف حيث وضع إذا جعل اسما بالسورة والتقدير قرأ ألف لام ميم أو جعل على تأويل فالله أعلم وذلك الاختيار. وقال ابن الحكيم هو كاف وقال الغير ليس بكام ولا كاف لأن معناه ذلك الكتاب. وقيل هو قسم وقيل Wa qasamun. هو قسم وقيل تنبيه وهو على هذه الوجوه الثلاثة متعلق بما بعد من الأصول فائدة فلا يفصل ذلك منه وهو حيث رأس آية في الكتب وذلك من حيث كان الجملة مستقلة وكلاما Nah, misalnya sekarang bahas di Al-Baqarah atau surat-surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah dalam Fatihus Suwar. Apa aja huruful muqatta'ah? Silhu suhairon man qata'ka ya. Enggak pakai tashtah lah itu silhu suhairon man qata'ka ya. Itu yang apa namanya? Ada yang dibaca matobi apa? Hayyun tohur. Berarti sisanya naqasu asalukum ya. Wah, apa naqasu asalukum dibaca dengan panjang. Itu dari sisi tajwidnya. Dari sisi waqaf. Ketika kita waqaf di alif lam mim atau misalnya alif lam ro atau misalnya apa lagi? Kaf ha ya ain shad, bagi yasin, nun, toha, dan segala macam. Kalau dia dijadikan sebagai nama surah, maka dia tam. Misal surat toha. Kan namanya toha kan. Kalau yang toha, maka dia tam situ. Ada sebagai nama surat sekaligus awal ayat. Tapi Al-Baqarah namanya kan bukan alif lam mim suratnya. Ya, dia namanya adalah Al-Baqarah, namanya bukan ismus surah. Maka di sini para ulama berbeda, apakah dia tam atau kaf. Di sini dikatakan oleh Madani wa takdiru. Takdir itu adalah perkiraan maknanya adalah aqra'u alif lam mim. Jadi maksudnya di situ ada fiil mahdhuf, fiil yang dihapus. Alif lam mim, ini maksudnya ada fiil, fa'il, nah alif lam mim sebagai maf'ul. Yang maknanya Allahu a'lamu bi muradihi. Nah itu tuh. Allah yang tahu hanya tahu maknanya itu apa, ya. Walaupun sebagian ahli balaghah banyak yang memberikan eh, semacam pemanaan ya. Misalnya alif itu adalah lam itu adalah latif, mim itu adalah majid ya. Ada sekali ahli balaghah memberikan mana-mana itu, tapi itu tidak didasari riwayat. Itu berdasarkan dari apa? Dari analisis bahasa aja. Oke. Atau ju'ila ala ta'wil anallahu a'lam. Ada juga katakan juga alif lam itu maknanya anallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Atau misalnya dikatakan juga oleh Abu Hatim As-Sijistani, ulama ahli waqaf juga mengatakan huwa kaf. Yaitu maksudnya adalah kaf. Maksudnya kaf berarti dia memang maknanya masih nyambung. Alif lam mim ini dia memiliki maknanya adalah sebagai panggilan kepada Nabi Muhammad yang berlanjut kepada ayat setelahnya itu apa dalikal kitabul la raiba fi. Jadi maksudnya kalau kaf boleh kita wasol, bagus untuk wasol tam. Jadi maksudnya adalah li'anna ma'nahu ya Muhammad dzalikal kitab. Jadi maksudnya alif lam mim maksudnya manggil Nabi Muhammad tapi dengan isyarah lain, bukan ya Muhammad tapi alif lam mim dzalikal kitab. Yani maksudnya ya Muhammad dzalikal kitab. Jadi maksudnya satu kesatuan. Gitu ya. Waqilah wa qasam. Ada juga mengatakan itu adalah sumpah, waqilah tanbih itu sebagai peringatan. Jadi ada urutannya tuh. Tam, ya pendapat yang terpilih semua tam ya. Alif lam itu tam. Jadi karena dia pertama dia memang awal surat dan dia tidak memiliki hubungan makna lafaz secara khusus dari sisi riwayat. Ada yang mengatakan kaf karena dari takdir ya, diperkirakan dari makna ada fiil yang dihapus atau ada tafsiriyahnya ya. Atau dia mengatakan hasan. Kalau hasan langsung disambung. Alif lam mim Allah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Gitu ya. Oke. Berikutnya lanjut. لا ريب فيه كافر ويرتفع بدليل بالاستقبال هو وقال نافع لا ريب كامل فيرتفع الهدى على قوله فيه هدى ومعنى لا ريب فيه لا شك ويصير الآن عائد على الكتاب لا تضاهي Litidahil ma'na. الكتاب Apa makna atau apa kitab itu? Litidahil. Oh kitab ya. Kalau sini makna. Ya udah lanjut aja.
walau dhahara ولا الله إلا لا في الهدى وحتى البصريون in fa'alta fala ba's. إن فعلت فلا بأس وحتى الكوفيون إن رزقني فلا مراحة أي لا بأس عليك ولا أبرح لك فأظلموا حاضرة البريئة هدى للمتقين آمن إذا رفع الذين بالابتداء وجعل الخبر في قولهم أولئك على هدى من ربهم فإن رفع على المدح بالتقدير هم الذين أو نصب ذلك بتقدير أعلى الذين فالوقف على المتقين كافٍ وإن خطب على النعت بالمتقين فالوقف عليه حسن وهذه الأوجه جائزة في كل ما يرد من نحو الذين والذي نعت قوله لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض وإلا الفاسقين الذين ينقضون بصير بالعباد الذين يقولون فبشر عباد الذين يستمعون بشر الذين ينفقون كاف وقيل تام بأنه انقضاء صفة المؤمنين العرب ثم ابتدأ بذكر صفة من أهل الكتاب وما أنزل من قبل كاف هم يوقنون أكفى منه المفلحون تام. Ya, cukup sampai la yu'minun ya, pas ya. Berikutnya adalah tentang ayat kedua dan seterusnya. La raiba fi. Kita wakafkan di dalam mushaf kita tuh ada nama wakaf mu'anaqah. Mu'anaqah itu memang kenapa dinamakan mu'anaqah? Karena dia memang ada dua tafsir itu. Ada yang mengatakan itu masuk kaf, ada yang masuk tam. Maka dia diberi dua pilihan. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah 2. Makanya mu'anaqah itu bisa di la raib, bisa juga di fi, tapi umum fi. Nah, sekarang dibahas gini. Kalau kita berarti di la raiba fi, maka wakafnya kaf. Wa yartafi'u hudan lil muttaqin bi idmari huwa. Wa qala nafi la raiba fi tam fartafi'u fihi ala qawlihi la raib. Jadi maksudnya kalau la raib itu kaf, maka dia disandingkan kepada hudan lil muttaqin. Tapi kalau berhenti di la raib fihi hudan lil muttaqin, la raib itu maksudnya gini, dzalikal kitabu la raib. Maka kalau berhenti di la raib, maka itu maksudnya menegaskan bahwasannya tidak ada keraguan bagi Al-Quran, kembali kepada Al-Quran yang tidak ada keraguannya. Tapi kalau misalnya dzalikal kitabu la raiba fih, berarti di fih, maka kita menegaskan lebih tegas tentang Alkitab tidak ada keraguannya. Kalau berarti di la raib titik lanjut fi huda. Misalnya teman dengar ada sebagian qori bacanya dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Maka di situ menegaskan bahwasannya hudan yakni adalah Al-Qur'an. Jadi sebenarnya ada wujuhul lughah di sini ya. Wa yakunul ma'na la raib la syakka wa yatmarul a'id al-kitab littidahil ma'na. Jadi kalau mau lebih tam sebenarnya di la raiba fi. Dia mau diberikan hukum tam ya. Tam itu sampai fi karena agak dhamira kembali kepada Alkitab yakni Al-Qur'an. Berikutnya hudan lil muttaqin. Kalau kita berarti di hudal muttaqin itu tam ya karena sudah sempurna makna ayatnya. Lalu berikutnya ulaika ala hudam mir rabb bukan. Langsung ke yunfikun. Berarti yunfikun kaf. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Berarti di sini adalah kaf atau juga ada mengatakan tam. Kenapa kalau dikatakan tam? Karena ayat ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ini menerangkan sifat kaum mukminin orang bangsa Arab. Sifatu mu'minil Arab. Kemudian ayat setelahnya ayat keempat itu menerangkan sifat kaum mukminin dari ahli kitab yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaina walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi dikatakan tam juga kalau berarti sampai alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai yunfiqun. Nah, berhenti di wa ma unzila min qablik itu kaf karena dia masih ada lanjutan makna. Jadi boleh misalnya antum baca keempat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik itu udah kaf.
Lalu lanjut, wabil akhirati hum yuqinun. Nah, itu akfa minhu, lebih cukup daripada yang sebelumnya. Dan terakhir adalah al-muflihun. Di sini sudah wakaf tam atau dikatakan juga sebagai atam. Lalu di la yu'minun maksudnya di khatamallahu ala, berarti di innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartum am la yu'minun. Situ kaf. Jadi tamnya berhenti di al-muflihun ayat 5, berhenti di innal ladzina kafaru sawa'un alaihim sampai la yu'minun itu adalah wakaf kaf. Baik, mungkin sampai situ dulu. Ya, kita baru sampai Al-Baqarah ayat 5. Semoga dapat dipraktikkan dan juga diamalkan dari wakaf yang telah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Tuhan jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada kita ini bangunan yang telah menyampaikan diri kita. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dan salawat syafiqiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على بك وإلى ذاك بذلك كلها لك وفعل علمك الغايب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.